Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Senin, I love Monday buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, kami dari Amarket bersama saya Maurits hadir untuk rekan trader memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Karena kami ingin sebelum rekan trader terjun, ada sedikit informasi yang bisa dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin, hari yang sangat luar biasa, hari yang penuh dengan semangat, hari yang baru, permulaan minggu yang baru, pertempuran yang baru. Oleh karena itu harus semangat terus. Dan di hari Senin seperti biasa, sebelum kita masuk ke analis harian ataupun tema harian kita, biasanya hari Senin kita akan melihat dulu apa yang telah diprediksikan kita selama satu minggu ini. Nanti setelah itu baru kita masuk ke analisa harian kita rekan trader. Dan untuk rekan trader kita langsung mulai. Untuk analisa selama satu minggu yang coba Amarket tawarkan buat rekan trader, sangat luar biasa. Dari indeks dolar Amerika kami masih tetap yakin bahwa indeks dolar Amerika akan mengalami pelemahan. Oleh karena itu prediksi yang coba kami tawarkan buat rekan trader adalah indeks dolar Amerika melemah hingga level 98.209. Walaupun peluang menguat juga masih tetap ada, bisa sampai kembali lagi ke zona 99 rekan trader semuanya. Dan untuk Euro USD di dalam kacamata kami masih punya peluang yang sangat kuat untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Minimal dia bisa menyentuh level 1.1693. Walaupun juga tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ke level 1.15933, tapi peluang untuk naik, peluang untuk menguat di minggu ini dahsyat, sangat luar biasa besarnya. Sedangkan untuk pound sterling masih tetap dalam naungan bullish. Analisa kami setidaknya dia ini bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.34206. Walaupun masih tetap ada juga tendensi bearish rekan trader. Dia bisa melemah hingga level 1.32455. Sedangkan untuk gold ini jangan ditanya lagi rekan trader. Ibarat lagu ini buah semangka berdaun sirih rekan trader semuanya. Dia ini menurut prediksi kami, dia masih punya peluang untuk bisa naik minimal kembali lagi ke zona 4.300. Nanti masalah mau sampai di 4.381 seperti level tertinggi itu alasan lain rekan trader. Tapi analisa kami 4.300 bisa ditempuh, dicapai oleh gold. Minimal dia bisa sampai di 4.328.57. Walaupun potensi bearish masih tetap ada, dia bisa kembali melemah keluar dari zona 4.200 dan dia bisa turun hingga level 4.126.44. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, perkiraan kami bahwa USD Yen Jepang ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk kembali melemah. Minimal dia bisa sampai di level 154.275 atau maksimalnya itu dia bisa menyentuh level 153.715. Walaupun potensi penguatan masih tetap ada, bisa mencapai level 156.512. Nah, rekan trader, ini adalah analisa mingguan yang telah kami posting kemarin ya di edisi sebelumnya, dan kami berharap setidaknya ini memulai minggu yang sangat luar biasa, dia bisa menjadi sedikit acuan untuk training yang akan dilakukan oleh rekan trader selama satu minggu ini. Dan seperti biasa rekan trader, sekarang kita masuk di tema-tema kita, tema yang sangat luar biasa. Untuk tema kali ini masih seputar emas, karena saya ini doktor emas rekan trader, Profesor Dr. Gold, PhD. Jadi rekan trader, tema yang coba saya angkat kali ini masih seputar emas dengan tema acuannya adalah emas menguat di tengah taruhan dovish the Fed. Nah ini rekan trader, emas terus menguat. Hari Jumat lalu, kalau rekan trader lihat di platform, emas ini sempat menguat sampai level tertinggi yang sangat luar biasa rekan trader. Dia menembus level 4.259. Walaupun setelah itu terjadi sedikit koreksi dan ditutup di posisi 4.195, dia keluar lagi dari 4.200
Dari awal memang saya udah bilang bahwa memang pertempuran dia itu akan berada di 4.200 rekan trader. Masalah dia naik dan dia turun itu hal yang wajar, tapi dia dia udah melabuhkan jangkarnya di posisi 4.200. Dan itu terjadi rekan trader. Pada hari Jumat kemarin sempat naik sampai 4.259, tapi setelah info berita yang dikeluarkan, berita-berita ekonomi, dia jatuh kembali lagi. Tapi hari ini rekan trader, emas kembali lagi mencoba masuk lagi ke 4.200, dan kalau rekan trader lihat memulai perdagangan di seputar 4.195, perlahan namun pasti dia sudah sampai di 4.219. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada saat ini, tidak bisa dilepas dari tendensi dovish yang dikeluarkan oleh The Fed. Kita tahu menjelang rapat pertemuan FOMC nanti diumumkan pada Kamis dini hari nanti, dan berdasarkan data rekan trader, berdasarkan data yang ada, rekan trader bisa lihat bahwa sudah sangat jelas pasar memprediksikan probabilitas itu sebesar 87,2% untuk pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point. Dan ini memang sudah berada di jalur yang sempurna rekan trader. Sudah berada di jalur yang sempurna. Kita mau bilang gimana lagi rekan trader bahwa memang arahnya sudah ke sana rekan trader. Pasar itu sudah mulai bereaksi. Dan sangat luar biasa, dari awal saya bilang bahwa reaksi pasar ini memang diakibatkan karena memang pertama data-data yang memang agak sedikit mengalami pendinginan pada data ekonomi Amerika, seperti data PCE yang kemarin dikeluarkan hari Jumat. Itu sudah menandakan bahwa memang ekonomi Amerika ini lagi dingin-dinginnya rekan trader, dan memang dia memberikan suatu gambaran bahwa pemangkasan tingkat suku bunga layak dilakukan. Artinya kalau layak dilakukan ya kita tinggal menunggu aja rekan trader pada hari Kamis nanti. Dan memang sesuai, apabila sesuai dan memang sesuai rekan trader, tidak ada pilihan lain dan memang akan dipangkas rekan trader semuanya. 25 basic point akan dilakukan. Artinya kalau ini dilakukan menunjukkan bahwa tendensi bahwa emas akan kembali lagi masuk ke zona yang lebih tinggi itu sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Kita jangan pikir masalah geopolitik dulu, karena masalah geopolitik kemarin itu Rusia menerjang habis instalasi geopolitik, instalasi yang ada di Ukraina, ya. Energi inilah yang membuat bagaimana emas kembali naik lagi rekan trader, karena perjanjian damai yang sedang dibicarakan ini sepertinya akan buntu lagi rekan trader. Oleh karena itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk emas naik. Itu dari sisi geopolitik. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi fundamental, kita sudah bisa lihat bahwa 87,2% prediksi dari The Fed Watch setidaknya sudah menunjukkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga itu kemungkinan besar fix akan dilakukan. Plus rekan trader, data-data ekonomi Amerika yang kembali mendingin, walaupun secara garis besar memang inflasi setidaknya masih di atas ambang, ya. Harusnya 2%, tapi ini agak sedikit mengalami penguatan. Tapi kemarin itu 2,9 menuju 2,8, artinya kan dia agak sedikit mengalami pelemahan dari data PCE inti rekan trader. Nah di sini rekan trader menandakan bahwa tendensi dovish kembali lagi dan terus ada hingga menjelang pertemuan FOMC nanti. Artinya dengan adanya tendensi dovish sudah sangat jelas memberikan sedikit peluang yang sangat luar biasa untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, 4.200 titik kuncinya, jangkarnya telah dilabuhkan di situ, dan peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sangat terbuka lebar. Saya bisa bilang tidak tutup kemungkinan dia bisa kembali lagi ke 4.300. Tapi mari kita lihat dulu untuk minggu ini 4.200, seberapa tinggi ke 4.200 ini akan terjadi. Dan apabila nanti pemangkasan tingkat suku bunga itu fix dan sikap dovish akan diluncurkan atau akan dikatakan oleh Jerome Powell, artinya pelangi emas terbuka sangat lebar. Pelangi emas
mulai terbentang lagi dan emas punya peluang untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi menjelang akhir tahun 2025. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan yang terjadi? Untuk indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sepertinya dia agak sedikit tertahan. Peluang untuk melemah masih sangat besar rekan trader semuanya. Kalau saya bilang pelemahan ini masih terus ada. Analisa saya pelemahan ini masih terus berjalan. Minimal dia bisa melemah. Saya tidak mau bilang sampai di level 98.269 terlalu jauh. Tapi di posisi 98.383 masih terbuka lebar. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga potensi untuk kembali naik lagi ke posisi yang lebih tinggi di seputaran 98.677 sangat besar. Tapi intinya hari ini 98 adalah nilai yang benar-benar akan dicapai oleh indeks dolar Amerika hari ini. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini sangat luar biasa. Dari analisa yang coba saya tawarkan untuk rekan trader semuanya bahwa euro angkel saham dolar masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai 1.16972, tapi minimal 1.16873 bisa terjadi dengan asumsi terjadi pelemahan, dia bisa kembali melemah hingga level terendahnya di posisi seputaran 1.16401. Nah, ini saya tandain dulu. Oh sorry, dia sampai di sini. Rekan trader, ini saya tandain dulu. Ini sepertinya harus diulangi dulu, ini dihapus akan trader. Nah, ini menurut analisa saya, nah dia bisa sampai level sini. Benar, sinilah. Oke. Selanjutnya rekan trader untuk pound sterling, rekan trader kita lihat arah pergerakan terjadi pada pound sterling saat ini. Secara garis besar kalau kita lihat pound sterling, walaupun sekarang terjadi sedikit koreksi, tapi kita akan lihat bahwa peluang untuk kembali naik masih sangat besar. Analisa yang coba saya tawarkan adalah pound sterling ini bisa memiliki peluang yang sangat hebat naik di posisi 1.33604. Walaupun hati-hati bahwa koreksi bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi ke level terendah rekan trader di posisi yang paling terendah di seputaran 1.33152. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat untuk gold secara garis besar kalau rekan trader lihat di sini arah pergerakan terjadi pada gold hari ini, sepertinya gold ini memiliki tanda-tanda yang sangat luar biasa untuk kembali lagi ke level yang paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai level tertinggi di seputaran 4.235. Tapi analisa yang coba saya tawarkan buat rekan trader bahwa kemungkinan gold ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk naik ke level tertinggi di seputaran 4.233 dan asumsi bahwa pelemahan bisa saja terjadi hingga level terendah 4.201. Intinya menurut saya gold hari ini masih punya peluang yang sangat luar biasa untuk tetap berada di 4.200-an. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader kita lihat USD Yen Jepang hari ini pada prinsipnya naik turun, tapi kalau saya melihat bahwa dia akan sedikit bergerak naik sedikit naik hingga menuju level 155.486, tapi hati-hati bahwa peluang untuk jatuh lagi sangat besar dan bisa membuat dia kembali lagi ke level terendahnya itu rekan trader di seputaran rekan trader 154.937. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang.
Dan untuk kalender ekonomi hari ini, pada prinsipnya kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak rekan trader ya. Hari ini sebenarnya nggak terlalu ada ya, tapi yang ini yang besar tidak ada. Nanti akan tertuju mulai hari Rabu baru besarnya akan ada di sana. Tapi untuk yang kecil-kecil sudah sepertinya udah tidak ada lagi. Ya, palingan nanti akan ada malam nanti pidato dari Gubernur Sentral Bank, pejabat dari Gubernur Sentral Bank England, Taylor. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami. Silakan bergabung bersama kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Dan sekali lagi rekan trader, apabila rekan trader punya kesempatan, silakan membaca artikel yang coba kami tawarkan buat rekan trader. Nanti link artikelnya juga kami akan sisipkan di komentar ya. Di komentar nanti akan ada, kami sisipkan link dari tulisan kami di FX Street. Silakan baca ya, karena menurut saya artikel ini sangat luar biasa, bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya dengan judul Siap Menguat Menjelang Rapat FOMC. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus semangat, karena kesuksesan kita ditentukan oleh analisa yang kita lakukan pada hari ini. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.